memang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan kami, Tuhan. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang hancur kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kasih-Mu sungguh sempurna bagi kami ya Bapa. Oh, kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau berpengampunan, pengampunan yang kau pengampunan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih untuk segala pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu, karena kasih karunia-Mu secara cuma-cuma yang melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berbicara atas setiap kami. Kami siap mendengar dan merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema senantiasa taat. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Markus 9, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9, dengan ayat emas dari kitab Filipi 2, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 13. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Markus 9 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia."
Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, salah satu pergumulan yang dihadapi oleh setiap orang percaya bukanlah mengenai mengetahui kehendak Tuhan, melainkan mengenai menaati kehendak Tuhan dengan setia. Kita seringkali ingin mengikuti Kristus, tetapi pada saat yang bersamaan kita juga ingin memiliki kendali atas hidup kita sendiri. Kita ingin percaya, tetapi kita masih mengajukan syarat kepada Tuhan. Kita ingin taat, tetapi hanya sejauh kita merasa hal tersebut aman. Oleh karena itulah Alkitab berulang kali mengajar kita bahwa hidup yang selaras dengan Injil bukanlah sekedar tambahan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ketaatan adalah salah satu bukti bahwa Injil sungguh-sungguh bekerja di dalam diri kita. Di dalam Markus 9 ayatnya yang ke-2 sampai dengan ayatnya yang ke-9, dituliskan bahwa Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke sebuah gunung yang tinggi, kemudian di sana ia berubah rupa di depan mereka. Kemuliaannya dinyatakan, pakaiannya sangat putih dan berkilat. Musa dan Elia pun tampak berbicara dengan dia. Peristiwa ini adalah sebuah penyingkapan identitas Kristus. Para murid menyaksikan bahwa Yesus yang sebentar lagi akan berjalan menuju salib adalah benar-benar anak Allah yang mulia. Alkitab kemudian mencatat di dalam ayat 7 terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini adalah sebuah hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Bapa tidak berkata agar para murid saat itu dan kita saat ini untuk sekedar mengagumi Kristus, menikmati pengalaman-pengalaman rohani, tetapi untuk mendengarkan dia, mendengarkan Yesus. Dari hal ini kita dapat mempelajari bahwa rohani yang benar tidak lahir dari respons emosi sesaat, melainkan dari hati yang rela untuk mendengar dan mentaati Kristus. Perhatikan respon yang diberikan oleh Petrus. Ia merasa sangat bahagia dan ingin mendirikan 3 kemah. Mungkin sekali Petrus ingin mempertahankan momen kemuliaan itu selama mungkin. Namun pada saat itu Yesus sedang dalam perjalanan menuju salib, sehingga kemuliaan di atas gunung itu harus dipahami bahwa Kristus adalah mulia, namun tetap taat sampai mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam Filipi 2, Paulus menjelaskan bahwa walaupun Yesus adalah anak Allah, ia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan demikian, kita sebagai orang yang mengaku murid Kristus memiliki dasar ketaatan, teladan, dan karya Kristus sendiri. Bukan sekedar kewajiban moral. Mungkin kita berpikir bahwa kekuatan adalah kemampuan untuk menguasai keadaan, menghindari kesulitan, atau mempertahankan kenyamanan. Namun Alkitab menunjukkan sesuatu yang berbeda. Kekuatan yang sejati justru terlihat pada ketaatan dan kesetiaan. Yesus kuat bukan karena ia menghindari salib, melainkan karena ia setia memikulnya. Murid yang dewasa bukanlah murid yang hanya mampu berbicara tentang iman, melainkan murid yang tetap taat ketika kehendak Tuhan tidak mudah dijalani.
Karena itu hidup yang selaras dengan Injil adalah hidup yang terus belajar berkata, Tuhan, aku mau mendengarkan Engkau. Taat kepada Kristus berarti mempercayai bahwa suaranya lebih benar daripada pikiran kita, lebih bijaksana daripada pikiran dan perasaan kita, dan lebih aman daripada kehendak kita sendiri. Ketaatan seperti ini memang tidak selalu mudah. Kadang ia menuntut penyangkalan diri, kadang ia menuntut kesabaran, kadang ia menuntut kita tetap setia ketika orang lain memilih jalan yang lebih cepat dan lebih mudah. Namun disitulah kekuatan Injil nyata. Allah bekerja di dalam kita, Ia tidak hanya memerintahkan kita untuk taat, tetapi juga memampukan kita untuk taat. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ketika kita mendengar suara Bapa yang berkata, dengarkanlah dia, marilah kita tidak berhenti hanya pada kekaguman kepada Tuhan, tetapi juga melangkah dalam ketaatan. Sebab hidup yang diberkati bukanlah hidup yang sekedar banyak pengalaman rohani, melainkan hidup yang setia mengikut Kristus. Dan di dalam ketaatan yang setia itulah kita menemukan kekuatan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar, yang kembali mengingatkan kami akan Engkau yang telah menyatakan anak-Mu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus kepada kami melalui firman-Mu, dan Engkau memanggil kami bukan hanya untuk mengagumi Dia, tetapi untuk mendengarkan dan menaatinya. Bentuklah hati kami oleh Roh Kudus agar kami belajar menundukkan pikiran, kehendak, dan langkah hidup kami kepada Kristus yang telah terlebih dahulu taat sampai mati di kayu salib. Tolonglah kami agar tidak berhenti pada pengalaman rohani atau kekaguman sesaat, tetapi hidup dalam ketaatan yang nyata setiap hari, percaya bahwa suara Kristus lebih benar daripada pikiran kami, lebih bijaksana daripada perasaan kami, dan lebih aman daripada rencana kami sendiri. Kuatkanlah jemaat-Mu supaya dalam setiap pergumulan kami tetap setia mendengar dan mengikuti Dia, sehingga melalui kehidupan yang taat dan setia, Injil-Mu semakin nyata bekerja di dalam kami, dan nama-Mu dimuliakan melalui hidup umat-Mu. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.